Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang sudah mumpuk menggunakan janjangan kosong ditambah solid, kemudian ditambah NPK 138274 plus 0,5 boron yang digunakan untuk tanaman yang sudah panen. Jadi menurut Pak Pendi, apakah perlu menambah pupuk lagi? Maka seperti ini penjelasannya. Ketika kita menggunakan janjangan kosong dan solid, sebenarnya unsur haranya adalah dalam jenis yang banyak. Nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan mikronya juga ada. Namun jumlahnya berapa, ini yang paling penting, ini yang harus kita garis bawahi. Apalagi ditambah dengan 138274 plus 0,5 boron sebanyak 5 kg untuk tanaman yang panen umur 7 tahun itu sebenarnya ya saya bilang cukup aja. Sudah cukup sebenarnya, ditambah dengan janjangan kosong, ditambah solid lah. Pertanyaannya kurang apa? Sebenarnya yang pertama kurang adalah dolomitnya, Mas. Biasanya balik lagi, ketika kita ngomongin janjangan kosong dan solid, maka nitrogen dan kaliumnya juga cukup besar. Namun jumlahnya berapa, ini yang harus dipertanyakan dulu. Maka kalau jumlahnya juga sudah janjangan kosong 1 angkong, kemudian solidnya 1 angkong, ditumpukkan, misalnya ini janjangan kosong di 1 lapis, kemudian atasnya dikasih solid, kemudian ditatap. Ini sekali lagi untuk tanaman yang sudah panen itu adalah ditatap pada antar tanaman dalam barisan. Ini yang paling penting kita pahami. Jadi karena tanaman ini barisan ke sana ya, barisan ke sana, maka di antara barisan dalam tanaman, antar tanaman dalam barisan itu diletakkan janjangan kosong dan solid di atasnya, sama janjangan kosong 1 lapis, solidnya di atasnya. Kalau sudah 1 angkong ya sebenarnya sudah sangat baik sekali. Apalagi ditambah dengan 5 kg NPK ini saya kira cukup lah. Pertanyaannya kurang apa? Saran Mas, ditambah ada 2 yang perlu ditambahkan. Yang pertama tetap dolomit, Mas. Karena biasanya penambahan NPK 138274 pun kita menggunakan dolomit. Paling tidak dolomitnya 2 kilo. Itu akan sangat jauh lebih baik lagi kalau ditambah dolomit itu sendiri. Kemudian yang kedua, unsur hara mikronya. Jadi unsur hara mikro misalnya boron, pupuk boratnya berapa? 50 sampai 100 gram perlu ditambahkan guna untuk mendukung penyempurnaan pelepah dan pembentukan lendir pada bunga kelapa sawit yang nantinya akan menghasilkan brondolan yang sempurna. Ini yang paling penting untuk digarisbawahi. Lah, kalau sudah menggunakan janjangan kosong dan solid, tadi juga ada yang bertanya, Pak Pendi, janjangan kosong itu setaranya berapa sih? Karena bahwa 1 ton janjangan kosong ini setara 7,4 kg urea, kemudian sekitar 4% 7 kg rock fosfat atau TAW rock fosfat, kemudian 19,3 kg KCl yang jumlahnya cukup besar. Kandungan yang di dalam janjangan kosong ini unsur haranya cukup besar. Sehingga kalau menggunakan 1 angkong kemudian atasnya dikasih jangkos, kemudian tambah, ya sebenarnya sudah cukup. Cuma tinggal magnesiumnya saja kita tambahkan dengan yang murah-murah saja pakai dolomit, hasilnya lebih bagus, sekitar 2 kilo, Mas. Ditabur merata. Kemudian NPK-nya masuk lah, ditambah dengan boronnya per tahunnya 50 sampai 100 gram. Insya Allah hasilnya pasti bagus tuh. Itu sih, Mas, yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Intinya gunakanlah pupuk organik sebenarnya. Pupuk organik itu kita tidak hanya bisa bertumpu pada saya bilang penggunaan organik itu kalau kita berharap unsur hara yang besar itu ya susah. Artinya kita bertumpu dengan menggunakan organik total itu jumlahnya harus besar. Tapi kalau memang penambahan bahan organik yang pasti akan memberikan hal yang baik guna untuk perkembangan akar itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.